الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu majlis di antara majlis-majlis ilmu. Semoga duduknya kita di tempat yang mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salawat beriring salam malah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, at-tabi'un, at-tabi'in, serta umat beliau yang senantiasa berjalan di atas jalan beliau hingga akhir hayat mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mengingat dekatnya kita dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, maka di sini kami melihat sangat penting sekali, ya terutama untuk diri kami sendiri dan jamaah sekalian, untuk kita kembali mengulangi pelajaran yang insya Allah sebelumnya sudah pernah kita pelajari, yaitu berkaitan dengan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Namun tentu tidak ada salahnya ya jika kita kembali mengulangi atau memurajaah pelajaran yang sebelumnya sudah kita pelajari, ya. Karena untuk mendapatkan tambahan faedah dan memantapkan ilmu, itu tidak cukup dengan sekali kita belajar, ya. Tetapi hendaknya kita kembali memurajaah atau mengulangi pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, ya, beliau adalah muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i, yang mana beliau mengatakan, yang ini juga menunjukkan bahwasanya pentingnya kita untuk mengulangi pelajaran atau memurajaah pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Beliau mengatakan, qara'tu kitab ar-risalah lisy-Syafi'i 500 marrah. Kata Imam Al-Muzani rahimahullah, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, aku telah membaca kitab yang berjudul Ar-Risalah, ya, kitab Ar-Risalah ini adalah salah satu di antara kitab yang ditulis
oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, ditulis oleh gurunya. Berapa kali beliau membacanya? Khamsumi'ah marrah, 500 kali. Ya, berapa kali? 500 kali. Ya. Kemudian ma min marratin minha illa wastafattu faidah jadidah. Kemudian beliau melanjutkan ungkapannya, setiap kali saya mengulangi, ya, atau memurojaah kitab tersebut, pasti saya mendapatkan faedah ilmu yang baru. Ya. Lam astafiduha fil ukhra, yang mana itu sebelumnya saya belum mendapati apa? Faedah tersebut. Ya. Ini kita lihat bagaimana para ulama semangatnya mereka dalam memurojaah atau mengulangi pelajaran yang sebelumnya apa? Pernah mereka pelajari. Ya, bukan berarti pelajaran yang sudah kita pelajari kemudian kita lewati begitu saja, tidak. Ya, tapi apa? Sebagaimana di ungkapan, ya, orang Arab, mereka mengatakan innamal ilmu al-murajaah. Ilmu itu hakikatnya adalah dengan kita terus memurajaah. Ya. Wa fil i'adati faedah. Dan setiap kita mengulangi pelajaran-pelajaran tadi, maka kita akan mendapatkan tambahan faedah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu, ya, kita mengingat bahwasanya murajaah itu sangat penting sekali, ya, dan itu sangat bermanfaat bagi kita, ya. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan kembali memurojaah, ya, pelajaran yang insyaallah itu sudah pernah kita pelajari, ya. Insyaallah antum sudah sudah belajar semuanya, ya. Yaitu dengan tema keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, ini adalah tema kita pada hari ini. Semoga, ya, dengan kita mengulangi pelajaran kita ini, ya, dapat semakin memantapkan ilmu kita, ya, yang kemudian itu untuk kita amalkan dan terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang ingin kita sampaikan yaitu berkaitan dengan bulan Dzulhijjah, ya. Yang mana bulan Dzulhijjah, ya, adalah bulan ke-12 dari bulan-bulan Qamariyah. Ya, bulan Dzulhijjah adalah bulan ke-12 dari bulan-bulan Qamariyah. Dan dia adalah bulan yang paling terakhir, ya, dan bulan penutup dalam tahun Hijriyah. Ya, ini adalah bulan Dzulhijjah. Kemudian dalam bulan tersebut, yaitu bulan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasanya bulan Dzulhijjah, ya, yang insyaallah, ya, kita beberapa hari lagi, ya, akan menemui bulan tersebut, ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan kemudahan pada kita, ya. Yang mana bulan tersebut adalah salah satu dari 4 bulan suci, ya. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Ya. Sebagaimana dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ya. Kemudian dari 12 bulan tersebut, izin minum ya sebentar. Kemudian dari 12 bulan tersebut,
ya, kata Allah Subhanahu wa taala, itu terdapat 4 bulan haram, ya, yaitu bulan suci. Ya. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya, ya, bulan Dzulhijjah termasuk salah satu di antara, ya, bulan-bulan yang suci, ya. Yang mana bulan-bulan 4 bulan tersebut, ya, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 bulan tersebut adalah Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab. Ya, ini 4 bulan tersebut. Kemudian, ya, ini, ya, yang kita bacakan tadi, ya, 4 bulan yang itu merupakan apa? Bulan suci, ya. Yang mana pada bulan tersebut, ya, kezaliman, ya, itu lebih dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, meskipun pada bulan-bulan yang lainnya itu dilarang, tetapi pada bulan tersebut, ya, itu lebih ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian beberapa ulama, ya, mereka menjelaskan mengenai keutamaan bulan haram, ya. Di sini adalah sebagaimana perkataan Ibnu Katsir rahimahullah, ya, beliau mengatakan, "Tsumma ikhtassa min dzalika 4 ashhur faj'alahunna haraman wa 'azama haramatuhunna wa ja'ala dzanba fihinna a'zam wal 'amal as-salih wal ajr a'zam." Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan tersebut dan menjadikannya bulan haram, ya. Allah jadikan melakukan perbuatan dosa pada saat itu lebih besar, ya. Maksudnya lebih besar apa? Ya, dosanya, ya. Sedangkan beramal soleh diberi pahala lebih besar juga, ya. Maka ini diantara keutamaan, ya, bulan Dzulhijjah, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, adapun keutamaan berikutnya, yaitu keutamaan atau diantara keutamaan bulan Dzulhijjah, ya, yang lain, bahwa dalam bulan Dzulhijjah itu terdapat 10 hari, ya, dari hari-hari paling agung sepanjang masa, ya, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan, ya, makhluknya, ya, dengan waktu yang mana ini menunjukkan bahwasanya agungnya waktu tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 1 sampai yang kedua, wal fajr walayalin ashr, demi fajar, walayalin ashr, demi malam yang ke-10. Kemudian qala al-Imam At-Tabari fi tafsirihi, ya, kemudian di sini Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, ya, beliau mengatakan, ya, beliau menukilkan perkataan Imam At-Tabari, ya, dalam tafsirnya, wa ala hadha ijma' ahlu ta'wil anna al-layali al-ashr al-madhkura fi hadha an-nass al-Qur'ani innama hiya ashrun min Dzulhijjah. Al-Imam At-Tabari, ya, dalam tafsirnya beliau mengatakan, ya, terkait, ya, ayat yang kita bacakan tadi, bahwasanya para ahlu ta'wil mereka bersepakat bahwasanya yang dimaksud dengan al-layalil ashr dalam surat, ya, Al-Fajr ini maksudnya adalah innama hiya ashrun min Dzulhijjah. Ini adalah maksudnya adalah 10 pertama atau 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah, ya. Dan
Ini menunjukkan bahwasanya 10 hari pertama tersebut ya merupakan hari yang sangat mulia, ya. Hari yang sangat mulia. Kemudian yang berikutnya adalah bukan keutamaan 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, ya, yaitu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, yang ini menunjukkan bahwasanya ini merupakan dalil yang menunjukkan adanya keutamaan pada 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari al-amalu shalih, yang mana amal-amal saleh yang dilakukan pada bulan tersebut ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yang mana itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari ini, ya. Maksudnya amal wa taala yang itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan-amalan yang dikerjakan pada 10 pertama pada bulan Dzulhijjah. Kemudian qala rawi, kemudian rawi dari hadis ini beliau mengatakan, yakni ayyamal ashr, yang dimaksud di sini adalah hari 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, kemudian para sahabat, ya, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya, walal jihadu fisabilillah, ya, apakah tidak termasuk jihad fisabilillah ya Allah, ya Rasulullah, ya, maksudnya apakah amal-amal soleh, ya, yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, pada 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada al-jihadu fisabilillah, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fisabilillah, ya, tidak dengan al-jihad fisabilillah, ya, maksudnya apa? Amal-amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, yang itu dilakukan pada 10 pertama pada bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai, ya, daripada apa? Ya, atau lebih utama daripada apa? Al-jihadu fisabilillah, daripada mereka yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya jihad di jalan Allah ya memiliki keutamaan yang besar, ya. Tetapi amal-amal soleh yang dilakukan seorang hamba pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, ya, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada al-jihadu fisabilillah. Kecuali kata Rasulullah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu orang yang ia pergi berjihad, ya, dengan membawa dirinya, ya, kemudian hartanya, falam yarji min dzalika bi syai', dan dia tidak kembali lagi. Artinya apa? Dia tewas dalam medan pertempuran tersebut, ya, maka itu lebih utama daripada amal-amal soleh yang dikerjakan pada 10 pertama bulan, ya, Dzulhijjah, ya. Dan ini adalah ma'asyiral muslimin dalil bahwasanya, ya, amal-amal soleh, ya, yang dilakukan oleh seorang hamba pada 10 pertama bulan, ya, Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang apa? Al-jihadu fisabilillah. Kecuali apabila orang tersebut berangkat berjihad dan dengan membawa dirinya dan hartanya, dia tidak kembali lagi ke tempat tinggalnya tersebut. Artinya apa? Dia menjadi syahid. Dan Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, Syekh Ali Hasan Al-Halabi, ya, beliau mengatakan kalimatu al-amal as-salih kalimatun ammah. Ya, dalam hadis ini, ya, ada kata, ya, atau kalimat, ya, yaitu amal saleh, itu adalah amal yang sifatnya umum, ya, itu mencakup salat, ya, puasa, sedekah, zikir dan yang lainnya.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya ini diantara ya keutamaan dari 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah, ya yang mana pada hari-hari tersebut amalan-amalan seorang hamba, yaitu amalan soleh dari mereka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya mungkin ada pertanyaan, ya mungkin ada pertanyaan, mana yang lebih utama antara 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah atau ya 10 terakhir bulan Ramadan, ya yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan dalam hadisnya, ya yang mana ketika pada bulan Ramadan, ya 10 akhir pada bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya, ya menghidupkan malamnya, ya mengencangkan ikat pinggangnya, ya ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam masalah ini, ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya beliau mengatakan, ya dalam kutaib yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi, ya dalam yang judulnya Fadail Al-Ashr min Dzulhijjah, ya beliau mengatakan, ya atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, ayyamul ashr min Dzulhijjati afdalu min ayyamil ashr al-awakhir. 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Ya. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah itu lebih afdal, lebih utama daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang dimaksud di sini adalah siang harinya. Ya, bisa dipahami ya. Yang dimaksud di sini adalah siang harinya. Kemudian walayalil asyar al-awakhir afdal min layali al-asyr min Dzulhijjah. Adapun 10 terakhir ya pada bulan Ramadan, ya itu lebih utama daripada 10 ya pertama pada bulan Dzulhijjah. Ya, yang dimaksud di sini adalah malam harinya. Ya. Yang maksud di sini adalah malam harinya. Jadi apabila siang harinya, ya, maka yang lebih utama itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun malam harinya, ya, maka itu yang lebih utama adalah ya 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, jadi yang lebih utama kalau malam harinya adalah 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi tidak ada pertentangan di antara dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, ya di situ ada satu malam ya khairun min alfi syahr. Itu yang mana satu malam tersebut itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, ini adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya ketika kita memasuki 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah, ya mungkin ada pertanyaan, lantas amalan-amalan apa yang seyogyanya kita lakukan pada ya awal bulan tersebut. Ya. Maka di sini kami akan menyampaikan ya yaitu beberapa amalan-amalan yang itu bisa dikerjakan oleh seorang hamba pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, ini tinggal beberapa hari lagi, ya tinggal menghitung hari lagi. Ya, hari ini tanggal berapa? 21 ya? Atau 22? Ya, 22 ya. Insyaallah sebentar lagi ya kita akan memasuki 10 ya pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka di sini kami akan menyampaikan ya beberapa amalan yang itu bisa dilakukan oleh seorang hamba, yang mana ini ditulis oleh ya Fadilatu Asy-Syaikh ya Dr. Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullahu taala. Ya. Syekh di sini menyebutkan
ada amalan-amalan yang itu seyogyanya kita kerjakan atau kita laksanakan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama yang beliau sampaikan di sini ya, yang seyogyanya kita lakukan yaitu adaul haji wal umrah wa huwa afdalu ma ya'mal. Yang pertama yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba yaitu melaksanakan ibadah haji dan umrah, ya. Wa huwa afdalu ma ya'mal, dan ini adalah ya sebaik-baik amalan yang dikerjakan ketika bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Ini adalah yang seharusnya kita lakukan, ya, yaitu melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Kemudian Syekh di sini beliau membawakan sebuah dalil, ya, wa yadullu ala fadlihi iddat ahadits, ya, minha qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menunjukkan akan ya keutamaan ya ibadah tersebut yaitu haji dan umrah pada 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, ya, adalah ya banyak sekali hadis-hadisnya, ya, di antaranya adalah sabda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kaffarah lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, antara umrah yang satu dengan umrah yang lainnya yaitu akan menghapuskan dosa seorang hamba, ya. Kemudian wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa'un illa al-jannah, ya, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak ada balasan untuk mereka kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini amalan yang pertama yang sebaiknya dilakukan oleh seorang muslim ketika 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hanya saja haji ya memang ya untuk di negeri kita memang menunggu waktu yang cukup lama, ya. Dan itu membutuhkan biaya yang lumayan, ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Kemudian yang kedua, yang seyogyanya yang bisa kita lakukan ketika ya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin di sini, yaitu siyamu hadhil ayyam aw ma tayassara minha wa bil akhas yaumu Arafah. Yang seharusnya kita lakukan juga yaitu kita berpuasa ya pada pada 10 pertama bulan Dzulhijjah tersebut, ya. Jadi kita berpuasa dari hari pertama sampai hari yang ke-9, ya, bukan hari ke-10 karena hari 10 kita lebaran kita tidak boleh berpuasa, ya. Jadi di sini Syekh menekankan ya bahwasanya yang bisa kita lakukan adalah kita puasa penuh dari hari pertama bulan Dzulhijjah sampai pada tanggal 9, ya. Au mata yassara dzalik. Kalau memang tidak mampu, ya maka ya semampunya, mungkin separuhnya, ya. Kemudian wabil akhos yaum Arafah. Dan terkhusus di sini kalau memang tidak bisa hari pertama sampai hari ke-9, ya, atau mungkin sebagiannya itu juga tidak bisa, minimal hari yang ke-9 yaitu hari Arafah, ya. Ini minimal, ya, ini minimal. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, puasa tanggal 1 di awal bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tanggal 1 ya bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9, ya. Ini wallahu taala a'lam, yaitu tidak ada dalil khusus, ya, yang menekankan akan ibadah tersebut, ya. Dan para ulama menyebutkan ada hadis, tetapi hadis tersebut diperselisihkan akan kesahihannya, ya. Sama sampai hari ke-9, yaitu ya tidak ada dalil khusus yang menekankan akan ibadah tersebut untuk kita berpuasa, ya. Tetapi para ulama mereka menyimpulkan ya bahwasanya hari pertama sampai hari ke-9 ya itu tetap disunahkan untuk berpuasa. Itu mereka berdalil dengan dalil yang umum tadi,
ya, yang hadis yang kita bacakan di awal tadi, ya, yang mana al-amalu saleh ya fihi ahabu ilallah, yang mana amal-amal soleh pada bulan, ya, pada hari-hari tersebut itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa yaitu termasuk amal soleh, ya. Jadi puasa tersebut termasuk amal soleh, ya. Jadi para ulama, ya, ini dasar mereka menekankan kepada kita untuk berpuasa, ya, pada hari pertama awal dari bulan Dzulhijjah sampai tanggal yang ke-9. Ya, jadi mereka berdalil dengan dalil yang umum. Ya, dalil yang umum bahwasanya puasa tersebut termasuk, ya, amal soleh. Dan amal soleh pada bulan tersebut di awal, ya, bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun, ya, hari Arafah kita puasa, ya, pada tanggal 9, ya, maka itu ada, ya, dalil khusus, ya, yang menunjukkan akan, ya, keutamaan kita berpuasa pada tanggal 9 tersebut, ya. Kata Nabi SAW, dan ini dibawakan oleh Syekh di sini, ya, yang mana Nabi yang mulia SAW bersabda, siyamu yaumu arafah, ya, ahtasibu 'alallahi an yukaffira sanah allati qablahu wallati ba'dahu. Kata Nabi SAW, ya, puasa Arafah, ya, yang itu kita lakukan pada hari ke-9, ya, yang mana itu ketika kita mengerjakan, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu dapat menggugurkan dosa seseorang, ya, dosa setahun yang lalu dan setahun setahun kemudian, ya. Jadi tahun yang sebelumnya dan tahun yang sesudahnya, ya, itu yang mana puasa tersebut dapat menggugurkan, ya, dosa-dosa pada tahun tersebut. Ya, ini dalil khusus yang berkaitan dengan puasa hari Arafah, ya. Ini poin yang kedua, ya, yang bisa kita lakukan, ya, yaitu kita berpuasa pada 9 hari, ya, pada awal Dzulhijjah, ya, hari pertama sampai hari ke-9. Ya, kalau memang tidak mampu sebagiannya, atau minimal kita puasa pada hari Arafah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang bisa kita lakukan, yang ditulis oleh Syekh di sini, yaitu at-takbir wa dzikr fi hadhil ayyam. Ya, kita zikir pada hari-hari tersebut, ya. Kita memperbanyak takbir dan zikir pada hari-hari tersebut. Kemudian Syekh di sini membawakan dalil, ya, wa dzakara al-Bukhari rahimahullah an Ibnu Umar an Abi Hurairah radhiyallahu anhum, ya, annahuma kana yakhrujani ila suq fi sya'r fil ashr. Yang mana Syekh di sini, ya, membawakan sebuah dalil, yaitu Al-Imam Al-Bukhari, beliau menyebutkan bahwasanya Ibnu Umar dan Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka berdua, itu suatu ketika mereka pernah keluar untuk menuju ke pasar. Kapan? Pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian fayukabbirun, ya, wa yukabbirun nas bitakbirihim. Kemudian mereka ini bertakbir, ya. Kemudian sahabat ini tadi dia bertakbir, ya. Kemudian orang-orang yang mendengar, ya, sahabat tadi takbir, mereka juga ikut takbir, ya. Tapi di sini mereka takbir sendiri-sendiri, ya. Kemudian dalil yang lainnya yang dibawakan oleh Syekh di sini, ya, warawa Ishaq rahimahullah an fuqaha tabi'in, ya. Ishaq beliau meriwayatkan, ya, rahimahullah, dari fuqaha at-tabi'in, semoga Allah merahmati mereka, innahum kanu yaquluna fi ayyamil ashr, yang mana para fuqaha at-tabi'in, ya, pada hari, ya, 10 pertama bulan Dzulhijjah mereka mengatakan, ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya, takbir mutlak, ya, fi jami'il waqt minal lail aw nahar ila salatil id. Jadi kita bertakbir, ya, dengan takbir mutlak tadi di setiap waktu, ya, mutlak kapan saja, ya, siang, malam, ya, di tempat kita kerja atau di pasar, di jalan, ya. Ini takbir yang pertama, ya, dan itu kita memulainya pada awal, ya, bulan Dzulhijjah dari tanggal 1,
ya, dan disebutkan oleh Syekh di sini sampai apa? Sampai hari Id. Yaitu tanggal yang pada hari yang ke-10. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi adalah takbir mutlak, yaitu takbir kita kapan saja kita takbir, ya. Kemudian yang kedua kata Syekh di sini yaitu takbir al-muqayyad, ya. Ini yang kedua. Takbir muqayyad di sini adalah takbir yang sifatnya terikat. Ya, sifatnya apa? Yang terikat. Maksudnya apa? Wa huwa alladzi ba'da shalawatil maktubah allati tusalli fi jamaah. Yang mana takbir tersebut yaitu dilakukan oleh seorang hamba, ya, itu berkaitan dengan waktu, dia terikat dengan waktu. Yang pertama ini tidak terikat dengan waktu, bebas kapan saja. Ya, yang kedua ini, ya, kata Syekh Jibrin di sini beliau mengatakan itu dia terikat dengan waktu. Kapan waktunya? Ya, ba'da sholatil maktubah, setelah sholat 5 waktu. Ya, setelah sholat 5 waktu itu waktunya. Kita takbir, ya. Dan kapan mulainya? Wa yubda'u li ghairil hajj min fajr yaumi arafah. Mulainya kata Syekh di sini untuk takbir al-muqayyad ini, yang itu yang terikat dengan waktu, yang kita bertakbir yaitu setelah sholat wajib, ya, yaitu kita memulainya yaitu setelah fajar pada hari Arafah. Tanggal berapa? 9. Nah, ini takbir apa? Al-muqayyad, yang terikat dengan waktu. Ya. Kemudian itu terus kita takbir sampai wa yastamiru ila salatil asr akhir ayyamit tasyrik, dan itu terus, ya, bertakbir sampai apa? Salat asar pada akhir hari at-tasyrik. Hari tasyrik ini tanggal 11, 12 dan 13. Jadi tanggal 13 itu asar itu terakhir dari takbir al-muqayyad tadi. Ya, jadi takbir di sini yang kita disunahkan untuk memperbanyak takbir tersebut, ya, itu ada dua, ada takbir mutlak, itu kapan saja, ya, dari tanggal 1, ya, sampai tanggal 10, bahkan ada riwayat itu sampai juga tanggal 13. Kemudian takbir yang kedua adalah takbir muqayyad, yang itu terikat dengan waktu, ya, yang itu kita lakukan setelah apa? Setelah sholat wajib, ya, setelah sholat wajib, ya, kemudian itu dimulai, ya, setelah fajar sholat hari ke-9 sampai akhir dari hari tasyrik, yaitu tanggal 13. Kemudian kapan kita membacanya? Ya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam mukhtasar min fatawa beliau, ya, beliau mengatakan fa idza sallama minal fariidah wastaghfara salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram bada bit takbir. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kita membaca takbir al-muqayyad tadi, takbir yang terikat tadi, yaitu yang kita lakukan setelah sholat, ya, itu sholat wajib, ya. Kapan kita membacanya? Ketika kita setelah salam, ya, kita membaca istighfar, ya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah sebanyak 3 kali. Kemudian kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, ya, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru setelah itu kita apa? Kita takbir. Ya, takbirnya apa? Sendiri-sendiri. Ya. Berapa jumlahnya? Tidak ditentukan. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Khalid al-Musyayikh, ya, beliau mengatakan itu jumlahnya tidak ditentukan. Ya, baru setelah itu kita lanjutkan apa? Zikir salat kita tadi, ya. Wallahu taala a'lam. Ya, ini adalah yang keberapa? Yang ke-3, ya. Kemudian yang keempat, ya, yang seyogyanya kita lakukan, ya, pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, yaitu kita at-taubah wal iqla' al ma'asi wa jami'idz dzunub. Ya, kita memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita meninggalkan, ya, kemaksiatan kepada Allah, ya, dan juga, ya, perbuatan dosa yang kita lakukan, ya, yang itu melanggar apa? Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang keempat. Kemudian berikutnya, ya, yang seyogyanya juga kita lakukan adalah, kata Syekh di sini, kasratul a'mal as-salihah minan nawafil al-ibadat kas-shalah was-sadaqah wal jihad wal qiraah wal amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Ya, kita memperbanyak amal-amal saleh, ya, mungkin dari seperti salat, ya, nawafil salat sunnah, ya, kemudian sedekah, jihad, al-qiraah, ya,
kita jihad ya semampu kita. Jihad itu tidak selalu dengan pedang. Ya, yaitu kita menulis, kita dakwah bagian daripada jihad. Ya, kita jihad dengan harta kita, ya itu juga bagian daripada jihad. Kemudian kita membaca Al-Qur'anul Karim, ya kita saling menasihati ya dalam kebaikan, dan ya kita memberikan peringatan kepada saudara kita tentang keburukan-keburukan. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya yang bisa kita lakukan juga adalah yang ini seharusnya dan sunnahnya, ya kata Syekh Jibrin di sini, yaitu tushra'u al-udhiyah fi yaumin nahar wa ayyamit tasyrik. Ya, kita juga disunnahkan atau amalan-amalan yang bisa kita kerjakan adalah yaitu kita menyembelih menyembelih kurban. Ya. Menyembelih kurban yaitu pada tanggal ke-10, ya, karena tanggal 1 sampai 9 kita puasa. Ya, tanggal 10 kita lebaran, itu kita mulai menyembelih. Wa ayyamut tasyrik, ya kalau memang itu tidak belum ini, ya mungkin tanggal 11 atau tanggal 12 atau bahkan di sini tanggal 13, ya. Itu ayyamut tasyrik, ya. Wa huwa sunnatu abina Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan ini adalah sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Dan kita melihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dhaha bi kabshain amlahain, ya, aqarnain, dzabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Ya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika yaumun nahar, ya beliau juga sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurban. Ya, beliau menyembelih 2 ekor ya domba, ini disebutkan dalam hadis ini, ya domba yang warna putih kemudian memiliki tanduk, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya, ya 2 ekor tadi langsung, ya. Maksudnya Nabi yang menyembelihnya sendiri, biyadihi dengan tangannya, wasamma, dan Nabi ketika menyembelih menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan bertakbir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya di sisi tubuh domba tadi. Ya, ini ya di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada ya bulan Dzulhijjah, ya. Kita disyariatkan untuk berkurban. Ya semampu kita. Ya kalau kita mampunya unta, ya. Ada yang mampu sapi, ya. Ya atau bahkan ya itu bisa patungan, ya. Atau mungkin kita mau juga kambing juga, itu diperbolehkan. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kemudian yang terakhir yang ingin kita sampaikan di sini, ya. Syekh Jibrin rahimahullah, beliau juga mengingatkan ya bahwasanya ya di sini beliau membawakan sebuah hadis yang mana Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah, ya artinya kalian ketika sudah melihat masuknya bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan kalian ingin ya menyembelih, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaknya kalian menahan rambut kalian dan juga kuku-kuku kalian. Maksudnya apa? Ketika kita ingin berkurban, ya insyaallah misalnya bulan atau tahun ini kita ingin berkurban, ya, maka dari awal tanggal yang pada bulan Dzulhijjah, maka hendaknya kita tidak memotong kuku, ya, dan juga kita tidak memotong rambut kita. Ya, ini diantara sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kalau kita ingin memang potong rambut atau kuku, maka sebelum tanggal 1 tadi kita hendaknya memotong rambut atau memotong kuku tersebut. Ya, ini diantara sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya ini ya yang bisa kita sampaikan ya sedikit ini, ya tentu ya amal-amal saleh yang itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya tidak terhingga. Tentu yang kita sampaikan tadi beberapa poin itu hanya ya mungkin sebagian saja, ya, dan amal-amal soleh itu tidak terbatas. Ya sebagaimana dikatakan Syekh ya Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah, ya maksud dari amal soleh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya umum, ya banyak sekali, ya, dan itu banyak sekali. Wallahu taala alam, ini yang bisa kita sampaikan, ya mudah-mudahan bermanfaat, ya bisa difahami, ya.
dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, ya agar kita dipertemukan dengan 10 ya hari pertama bulan Zulhijjah. Ya kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu memaksimalkan hari-hari tersebut dengan semaksimal mungkin, ya sehingga kita tidak melewati hari-hari tersebut ya seperti hari-hari biasanya. Wallahu taala a'lam. Ini bisa kita sampaikan, ya. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.